Salam damai dalam kasih Kristus. Kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Trihari Suci. Gereja merayakan misteri terbesar penebusan manusia setiap tahunnya pada Trihari yang berlangsung mulai dari misa perjamuan malam terakhir pada Kamis Putih sampai dengan ibadat sore Minggu Paskah. Kurun waktu ini selayaknya diberi nama Trihari Penyaliban, Pemakaman, dan Kebangkitan Kristus. Juga disebut Trihari Paskah. Ini berdasarkan dokumen perayaan Paskah dan persiapannya nomor 38. Gereja berpuasa menurut tradisi kuno karena mempelainya diambil daripadanya. Maka pada Jumat Agung, puasa dan pantang harus diadakan di mana-mana. Juga dianjurkan untuk meneruskannya sampai pada Sabtu Paskah, minimal pada saat sebelum Vigili Paskah, sehingga gereja dengan hati gembira dan terbuka mencapai sukacita kebangkitan Tuhan. Nah, ini dicantumkan dari buku Misal Romawi dan juga dokumen perayaan Paskah nomor 39. Jadi dari dokumen ini kita juga bisa membaca bahwa puasa dan pantang kita itu bukan hanya pada Jumat Agung, tapi bisa diteruskan sampai pada Sabtu siang sebelum misa Vigili Paskah itu dilaksanakan. Maka untuk merayakan Trihari Paskah itu dengan pantas diperlukan jumlah yang sesuai untuk petugas dan putra altar yang harus diajar dengan tepat mengenai tugas-tugasnya. Maka semua petugas yang akan bertugas sungguh-sungguh harus memahami tugasnya masing-masing dengan baik, apa yang diperlukan, alat-alatnya, dan juga tata liturginya, urutannya seperti apa, harus memahaminya. Hal ini didorong oleh dokumen perayaan Paskah nomor 41. Dan juga nyanyian umat yang dinyanyikan bersama dengan umat, nyanyian imam dan petugas lainnya dalam perayaan Pekan Suci sejak Minggu Palma yang lalu, khususnya untuk Trihari Suci, amatlah bermakna, karena sesuai dengan kemeriahan hari-hari ini, maka pemilihan lagunya itu harus sesuai dengan makna perayaan. Tidak boleh sembarang memasang lagu ini, ditaruh di tempat ini atau yang lainnya. Jadi kita perlu memahami makna Trihari Suci ini dengan setiap bagiannya yang didukung oleh lagu-lagu yang telah digubah sesuai peruntukannya. Hal yang menarik dari Trihari Suci ini, kita perlu mengerti bahwa Trihari Suci ini dari liturgi Kamis Putih, Jumat Agung, dan misa Vigili Paskah itu sebenarnya bukanlah 3 misa atau 3 ibadat yang terpisah. Tetapi ketiganya itu adalah satu liturgi tunggal yang berlangsung selama 3 hari. Maka tidak tepat bila ada yang bisa misa Kamis Putih, lalu Jumat Agung nggak bisa datang, lalu Vigili Paskah baru datang. Nah, itu namanya tidak mengikuti liturgi Trihari Suci ini, liturgi Paskah ini dengan baik dan lengkap. Waktu sakral Trihari Suci ini itu dimulai dengan misa perjamuan kudus pada Kamis Putih, dilanjutkan dengan perayaan sengsara Tuhan pada Jumat Agung, dan mencapai klimaksnya pada saat Vigili Paskah di hari Sabtu malam. Kenapa ketiga perayaan ini disebut menjadi satu perayaan liturgi yang tidak terpisah, menjadi liturgi tunggal? Kita bisa mencermati dari tatanan liturgi yang disusun pada 3 perayaan ini. Pada saat Kamis Putih, ritus utama pertama kali adalah ritus pembuka, dilanjutkan dengan liturgi sabda, liturgi ekaristi. Pada saat liturgi sabda disisipkan pembasuhan kaki. Kemudian setelah liturgi ekaristi, tidak ada ritus penutup. Jadi setelah liturgi ekaristi,
ada pemindahan sakramen Maha Kudus untuk ditahtakan, yang nantinya dilanjutkan dengan tukuran. Tetapi tidak ada ritus penutup yang menjadi ciri khas misa. Misa itu berarti belum selesai, belum berakhir. Kemudian dilanjutkan pada hari Jumat Agung. Jumat Agung yang merupakan suatu ibadat itu dimulai dengan perarakan yang hening, kemudian doa, dan dilanjutkan langsung dengan liturgi sabda. Sementara kita tahu misa yang lengkap, bagian awal dari misa itu adalah ada ritus pembuka. Sementara pada Jumat Agung tidak ada. Jadi langsung pada liturgi sabda, lalu ada upacara penghormatan salib, lalu upacara komuni. Kemudian setelah upacara komuni selesai, tidak ditutup dengan ritus penutup juga. Langsung umat, imam, dan seluruh pelayan liturgi meninggalkan gereja dengan hening tanpa ada ritus penutup. Sementara pada saat malam Paskah, Vigili Paskah, hal itu juga terjadi bahwa Vigili Paskah tidak dibuka dengan ritus pembuka, tetapi langsung dengan upacara cahaya. Di dalam upacara cahaya ini, imam akan langsung membawa pada pengantar dan juga pemberkatan lilin Paskah, api yang baru, dan lain sebagainya sampai dengan ditutup pada Mada Exsultet. Kemudian dilanjutkan liturgi sabda, liturgi baptis, liturgi ekaristi, baru ditutup dengan ritus penutup. Jadi kita jelas ya, pada saat Kamis Putih, misa itu tidak selesai karena tidak ada ritus penutup, tapi diawali dengan ritus pembuka yang lengkap. Pada Jumat Agung tidak ada ritus pembuka, tidak ada ritus penutup, seolah-olah dia di bagian tengah-tengah bagian misa. Sementara pada Vigili Paskah tidak ada ritus pembuka yang biasa, tetapi ada ritus penutup sebagai penutup dari keseluruhan Trihari Suci ini. Maka kita bisa melihat perayaan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Vigili Paskah ini adalah satu perayaan liturgi yang dilangsungkan selama 3 hari untuk merenungkan satu misteri penyelamatan Yesus Kristus bagi manusia.